Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali baca dan mentelaah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Minta tolong yang username Zoom-nya pakai nama link ini ya. Tolong diganti dengan nama aslinya. Jangan pakai link ya. Taib. Yang malam ini membaca ada Pak Susilo, Mas Akmal, Pak Abdul Malik, Pak Ibnu Muntaha nanti mau ikut baca. Belum? Taib, berarti nanti yang membaca Pak Ibnu Belum, Ustaz. membaca Pak Ibnu baca ya. Oke, berarti ada 4 ya, Pak Susilo, Pak Abdul Malik, Mas Akmal sama Pak Ibnu Muntaha. Taib. Kita mulai pembahasan kita mandi ya teman-teman ya. Pembahasan terkait mandi kita ulangi sedikit dari Mujibatul Ghusl, yaitu yang membuat mandi junub itu menjadi wajib ketika seorang mau beribadah. Silakan dibaca Pak Susilo. Faslun fi Mujibatil Ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibatil ghusli. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya'a. Al-ula min ilajil hasyafati fil farji. Al-thani wa min khurujil maniyi. Al-thalith wa minal haidi. Al-rabi wan nifas wal khamis wal wiladati. Baik. Kita ulangi sedikit teman-teman agar pembahasannya nggak putus ya. Faslun pasal fi mujibatil ghusli tentang hal yang mewajibkan mandi. Artinya ada 5 hal yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala dalam dalam bab ini, yang dimana kelima hal ini adalah hal-hal yang nanti akan mewajibkan mandi. Kalau seorang mau beribadah, maka dia harus melaksanakan atau harus terbebas dari 5 hal ini. Jadi harus mandi dulu kalau kena 5 hal ini gitu ya. Wajibul ghuslu di sini bisa dibaca pakai 2 harokat ya, bisa dilihat. Ya, ini bisa dibaca ghuslu, bisa dibaca ghuslu. Jadi ada 2 cara bacanya. Wajibul ghuslu min khamsati asya'a, maka atau dan pembahasan selanjutnya mandi itu jadi wajib dengan 5 perkara. Artinya salah satu dari 5 perkara ini apabila terjadi pada seseorang akan mewajibkan dia menjadi mandi junub. Ya, maka kita bisa katakan 5 hal ini adalah sebab hadas besar. Ya, sebab hadas besar. Yang pertama al-awalu min ilajil hasyafati fil farji. Yang pertama adalah masuknya hasyafah. Hasyafah itu kemarin adalah kepala zakar. Yang kepala zakar ini masuk fil farji ke dalam faraj, yaitu ke dalam kelamin wanita. Ya, ke dalam farji wanita. Maka sekedar masuk saja, ya, sekedar masuk itu sudah terhitung mandi, walaupun mohon maaf tidak keluar. Ya, jadi sekedar masuk saja itu sudah mewajibkan mandi. Yang kedua yang kedua wa min khurujil mani, yang mewajibkan kedua adalah keluarnya mani. Keluarnya mani di sini baik karena jima, ya, karena masuknya tadi hasyafah ke dalam farji karena sebab jima, atau keluar mani tanpa sebab jima. Misalnya keluar mani karena mimpi basah, atau keluar mani karena hal yang lainnya. Maka apapun itu bentuknya, pokoknya kalau keluar mani maka wajib mandi. Ya, yang keluar dari bagian depan, ya, lubang depan, ya, itu selain air kencing itu ada mani, kemudian ada madhi dan wadi. Ya, yang mewajibkan untuk mandi hanya mani saja. Selebihnya air kencing, madhi yang keluar ketika orang memuncak syahwatnya,
atau wadi yang keluar ketika dia mengangkat barang berat atau setelah pipi, setelah buang air kecil, mohon maaf, itu nanti hanya di hanya di cuci saja, dicuci dan dia berwudu. Itu membatalkan wudu tapi tidak membuat hadas besar. Adapun mani maka nanti dia membuat hadas besar. Kalau seorang bangun tidur atau dalam kondisi apapun itu, terus dia melihat di celananya itu ada basah, yang dia tidak bisa menentukan antara basah itu mani atau mazi misalnya, maka dia pilih salah satu. Tentu dengan konsekuensinya. Misal dia pilih mani, ya maka berarti dia nanti harus mandi. Misal dia pilih mazi, ya maka nanti dia cuci pakaiannya dan dia berwudu karena wudunya batal dengan keluarnya mazi. Dan perlu diketahui mani ini suci. Artinya mani itu kalau menempel di pakaian atau menempel di badan tanpa harus dicuci itu bisa dipakai sholat. Ya mani itu suci. Ya segala sesuatu yang keluar dari bagian depan dari lubang depan itu najis. Mulai dari mazi, air kencing, wadi dan seterusnya itu najis. Kecuali mani. Mani ini tidak najis. Maka tadi dalam kasus orang yang dia bingung menentukan apa yang keluar darinya ini mazi atau mani, itu tentu dengan konsekuensinya. Konsekuensinya mani berarti dia harus mandi. Tapi pakaiannya tidak perlu dicuci karena pakaiannya terkena benda yang suci, karena mani itu suci. Kalau dia pilih mazi, ya maka dia harus mencuci pakaiannya dan dia baru wudhu. Ya dia bersihkan, mohon maaf dia bersihkan kelaminnya, kemudian dia baru wudhu. Asalis yang ketiga minal haidi, dari haid. Haid ini juga membuat seorang wajib untuk mandi junub ketika akan beribadah. Dan yang dimaksud dengan haid kemarin kita sampaikan adalah selesainya haid, ya bukan ketika haid. Wan nifas, nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, ini juga selesai nifas, bukan ketika nifasnya, tapi selesai nifas itu nanti harus mandi kalau mau beribadah. Wiladah yaitu melahirkan, kemarin kita sampaikan beberapa rinciannya. Ya, melahirkan apapun itu, entah dia melahirkan bayi atau dia melahirkan yang lainnya, mungkin mohon maaf keguguran atau yang keluar hanya segumpal darah atau segumpal daging, ya maka dia nanti wajib mandi, tetap wajib untuk mandi junub kalau mau sholat. Atau tadi kemarin juga kita sampaikan entah itu keluarnya secara normal, ya lahiran normal atau lahirannya sesar atau dengan cara yang lain, maka apapun bentuk lahiran, ya melahirkan itu nanti akan membuat dia wajib mandi. Kita lanjutkan faslun fi furudil ghusli. Sekarang kita bahas rukun mandi. Ya, kita bahas rukun mandi. Di dalam mazhab Syafi'i rukun mandi itu hanya dua saja. Silakan dibaca Mas Akmal. طيب أستاذ بسم الله قال المصنف فصل في فروض الغسل فروض الغسل شيئان الأول النية وهو أن ينوي رفع الجنبة أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث ونحو ذلك عند غسل أول جزء من بدنه الثاني Lanjut. غسل جميع شعره الخفيف والكثيف وجميع بشرته حتى ما تحت قلفة الأقلف. Baik. Faslun fi furudil ghusli. Pasal tentang rukun mandi. Jadi di dalam mazhab Syafi'i rukun mandi itu hanya dua. Penulis rahimahullah taala mengatakan furudul ghusli syai'ani. Fardu mandi atau rukun mandi itu hanya ada dua saja. Al-awalu yang pertama an-niyatu, niat. Ya, dan kemarin kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i ya, niat itu definisinya adalah apa niat itu definisinya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yaitu apa? Menuju kepada suatu perbuatan, menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi yang dimana ya itu dibarengkan dengan perbuatannya. Waktu di pembahasan wudhu kemarin kita sampaikan niat dalam mazhab Syafi'i itu ya dia bergandengan dengan perbuatan pertama dalam ibadah tersebut.
Ya kalau misalnya wudhu perbuatan pertamanya mencuci muka, ya maka membasuh wajah itu adalah tempat dia melakukan niat. Dalam sholat takbiratul ihram itulah tempat dia melakukan niat. Nah dalam mandi, ya kapan dia melakukan niat? Maka dia melakukan niat ketika ya dia membasuh bagian pertama dari badannya. Kita baca dulu. An-niyat itu yang pertama adalah niat, wahwa dan niat itu anyan wiyarof al janabati. Dia meniatkan mandinya itu untuk mengangkat janabah atau menghilangkan hadas besar. Auraf al hadasil akbari atau menghilangkan hadas besar, auraf al hadasi atau menghilangkan hadas, wanah wadhalika dan atau niat-niat yang semisal inda ghusli awali juz'in min badanihi. Ketika dia ya membasuh hal pertama dalam atau hal pertama pada badannya. Inda ghusli awali juz'in min badanihi. Ketika dia membasuh bagian pertama dari badannya. Jadi kalau misalnya ketika dia mandi, maka yang misalnya yang pertama kali dia basuh itu adalah tangannya, ya dia guyur tangannya duluan, ya berarti nanti dia niatnya itu diletakkan di sana. Ya dia niat mengguyur tangan sambil dia berniat untuk mandi janabah. Atau misalnya dia pertama kali dibasuhnya kepala, ya maka dia niatkan di sana. Sehingga tidak dispesifikkan harus di mana. Karena bagian badan apapun itu bisa dipakai untuk memulai mandi. Bagian badan manapun itu bisa dipakai untuk memulai mandi. Sehingga tidak dispesifikkan. Penulis hanya mengatakan, wanah wadhalika inda ghusli awwali juz'in min badanihi. Ya, ketika dia membasuh bagian pertama dari badannya. Ya, maka badan manapun itu, ya pokoknya yang pertama kali dia basuh, disitulah dia letakkan niat. Dan di dalam niat mandi, itu tidak ada namanya niat mandi saja, sekedar niat mandi saja. Sedangkan di niat wudhu kemarin, penulis sampaikan, kita boleh, kalau wudhu itu cuma mau niat wudhu saja itu boleh. Misalnya kayak, kalau dalam mazhab Syafi'i, misalnya dilafatkan, kita katakan nawaitul wudhu, gitu saja itu sudah boleh, sah. Kalau mandi tidak boleh namanya cuma nawaitul ghusl, itu nggak boleh. Ya, karena kalau wudhu itu pasti ibadah. Artinya tidak ada ceritanya kita ketika mau melakukan apa namanya, ketika kita mau melakukan wudhu dengan gerakan-gerakannya itu diniatkan untuk niat yang lain selain wudhu itu tidak mungkin. Adapun mandi itu tidak boleh diniatkan sekedar ghusl saja karena karena mandi ini ya bisa saja dia mandinya bukan mandi junub. Artinya secara adat, kebiasaan, dia bisa saja mandi itu ya memang mandi mau menyegarkan diri. Sehingga nggak bisa dia niat cuman nawaitul ghusla gitu saja nggak bisa. Maka harus ada tambahan-tambahan yang disebutkan penulis di sini. Misalnya nawaitul ghusla liraf'il janabah, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar, atau nawaitul ghusla liraf'il hadas dan seterusnya. Ya, jadi tidak bisa namanya di mandi itu cuma niat nawaitul ghusla begitu saja itu tidak bisa. Asani rukun yang kedua adalah ghuslu jami'i sya'rihil khafifi wal kathifi. Lihat di sini. Ya, membasuh semua bagian badannya, semua rambutnya, sya'ri semua rambutnya, baik yang khafif, baik yang baik yang tipis maupun yang tebal. Ya, jadi kalau di mandi itu tidak dibedakan antara rambut tipis atau rambut tebal. Apapun itu rambutnya, entah itu rambut kepala, entah itu rambut kumis, entah itu jenggot, jambang, mohon maaf rambut ketiak, atau rambut-rambut yang lain yang tumbuh dalam badan, itu tidak dibedakan antara tebal dan tipis dalam mandi. Ya, tidak dibedakan tebal tipisnya. Kalau di wudhu kan kemarin dibedakan. Kalau jenggot atau jambangnya tebal, cambangnya tebal, maka tidak perlu dibasuh sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau mandi itu tidak dibedakan. Mau dia tebal atau tipis, rambut dan kulit di dalamnya itu semua harus terbasuh. Sehingga misalnya rambutnya tebal, rambutnya panjang, ya sampai ke kulit kepala harus terbasuh. Jenggotnya tebal, ya sampai ke dalam kulit jenggot harus terbasuh. Cambangnya tebal, bulu ketiaknya tebal dan seterusnya, maka sampai ke dalam kulitnya harus terbasuh semua. Kalau mandi tidak dibedakan. Kenapa demikian? Kalau wudhu itu kan berulang. Kita paling tidak wudhu minimal 5 kali sehari. Kalau misalnya wudhu itu diwajibkan yang tebal, jenggot sama cambang tebal itu harus sampai ke dalam. Sebentar, mohon maaf. Sebentar, mohon maaf.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali kita katakan dalam mandi tidak dibedakan. Kenapa? Karena kalau wudhu itu berulang, minimal sehari 5 kali. Kalau dia basuh jenggot, ya kan, tebal, cambang tebal itu sehari 5 kali. Kalau harus sampai ke dalam kulit-kulitnya susah. Nah, kalau mandi umumnya ya, kita katakan umumnya orang mandi itu tidak berulang. Ya minimal seminggu sekali. Misalnya dia mau mau sholat Jumat, ya kan dia mandi mandi sunnah itu kan biasanya seperti itu. Ya toh, maka kalau mandi ini nggak sering berulangnya, tidak seperti wudhu yang sering kali berulang. Sehingga di sini dirumuskan hukumnya bahwa kalau mandi karena masyakohnya tidak ada, kesulitannya tidak ada, dan ini juga tidak berulang. Oleh karena itu, mau tipis atau tebal, ya dibasuh sampai ke dalam kulit-kulitnya. Seperti itu. Kemudian wajami'i basyarotihi. Dan semua kulit juga harus dibasuh. Ya, semua kulit harus dibasuh. Ya, hatta matahta kulfatil aklaf. Sampai ya apa yang berada di dalam atau di bawah kulfatil aklaf. Kulfatil aklaf itu adalah kulit yang dipotong ketika khitan atau ketika sunat. Jadi kalau misalnya yang mandi janabah itu adalah orang yang belum sunat, kulit apa namanya, bagian dalam yang tertutup ketika dia masih belum sunat, ketika dia masih belum khitan itu tetap wajib dibasuh. Ya, kalau sudah khitan kan sudah terbuka kulitnya, ya kan, sudah kena, ya kan, sudah langsung kena. Tapi kalau misalnya dia belum khitan, ya maka ya kulitnya masih tertutup. Makanya di sini disampaikan hatta matahta fatil aklaf, sampai-sampai kalau misalnya orang itu belum sunat, ya apa yang ada di dalam kulitnya yang seharusnya terbuka ketika dia khitan atau sunat itu ya wajib dibasuh, wajib dibasuh, ya. Taib. Jadi kulfatil aklaf itu adalah bagian yang tertutup ketika dia belum khitan. Ya, kulfatil aklaf adalah bagian yang tertutup untuk orang yang belum khitan. Ya, khitan ya. Taib. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu tentang rukun mandi? Ya ada ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, silakan Mas Akmal. Berarti orang yang belum dikhitan set Hmm? mandi wajibnya belum sah kalau nggak tahu hukumnya itu set. Nggak. Iya, dia harus sampai ke dalam-dalamnya sana. Allah alam, saya juga nggak ngebayangin gimana caranya, tapi hukumnya seperti itu. Berarti set kan kalau di kampung anak itu banyak orang tua yang belum dikhitan. Mm-mm. Kemudian jadi imam-imam masjid. Gimana set hukumnya sholat di belakang mereka set? Wah, iya iya iya. Berat juga kalau gini. Ya, jadi imam ya, beliau-beliau itu ya, Mas Akmal ya. Iya, Hmm. kan di kampung-kampung kan set. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Anak juga di kampung. Kebanyakan juga begitu set. Oh gitu ya, tuh ya. Hmm. Ya nanti coba apa namanya kita jawab. Saya ngubungin Mas Akmal aja ya. Set, Oke, set. oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Tanya Ustaz, Silakan Pak Susilo. eh, tentang madhi sama mani. Tadi dikatakan bahwa mani itu suci, adapun madhi itu najis. Nah, Iya, sementara betul. eh, keluarnya mani itu kan biasanya Mm-mm. diawali dengan madhi dahulu, Ustaz. Nah, Iya, betul. jika terkena mani, bukannya itu berarti ada campurannya madhi yang keluar di awal gitu, Ustaz. Iya, Gimana, Ustaz? kalau memang terkena, kalau masih bercampur dengan mani ya berarti kita hukumi cairan selain air yang tercampur dengan najis, maka hukumnya jadi najis. Seperti itu. Ya kalau murni Terus mani, ya berarti kan dia suci, begitu kan Pak Silo. Cuman kan terkadang kita nggak tahu tuh Pak Silo apakah apakah semuanya nanti memang tercampur dengan madi atau tidak. Mungkin saja kan bisa saja dia sekedar keluar tidak tercampur dengan madi kan bisa jadi seperti itu. Begitu Pak Silo. berarti minimal kita mengetahui secara zatnya kalau namanya mani itu suci gitu kan. Jika Iya, itu terpisah madi kan gitu ya, Ustaz. Berarti iya minimal betul. tahu itu, adapun prosesnya kebanyakan tercampur dengan madi berarti memang dihukumi najis.
Iya, begitu. Iya. Cuman hukum asalnya memang mani itu suci. Ya, Ustaz, paham, insya Allah. Nah, oke, baik. Ada lagi? Untuk mani yang suci itu kita ma'ruf ya sama dalilnya ya. Ya, ketika Aisyah mempersiapkan apa namanya? Aisyah pernah menggosok bekas mani dari baju Rasulullah dan itu cukup digosok gitu kan. Dan itu tetap dipakai Rasulullah sholat. Maka itu apa namanya terhukumi suci. Kalau misalnya itu najis kan harusnya dicuci, dibasuh, ya kan? Ada lagi? Belum ya? Baik, kita lanjutkan. Oh iya, Pak Ibnu. Kalau ini secara zatnya bedainnya gimana? Mani madi wadi. Mani dan madhi membedakannya gimana gitu Pak Ibnu? Nah, Oke, mani itu ada ciri-cirinya. Di antara ciri-ciri mani, dia keluarnya tadafuk. Tadafuk itu artinya dia keluarnya itu memancar ya, memancar dan apa? Putus-putus. Itu namanya tadafuk. Jadi ciri-ciri mani keluar dengan tadafuk, kemudian disertai syahwat dan disertai lemas setelah mani itu keluar. Itu ciri-ciri mani. Adapun mazi, maka mazi itu tidak tadafuk. Dia keluarnya mengalir, ya kan? Kemudian yang selanjutnya mazi itu memang disertai syahwat tapi setelahnya tidak lemas. Kalau mani kan ketika dia keluar setelahnya lemas. Dari sisi warna ya tentu beda. Mani itu warnanya putih. Kemudian dari sisi bau juga beda. Ya, kalau mani itu baunya seperti adonan tepung. Seperti itu. Gitu kurang lebih cara membedakannya Pak Ibnu. Bisa difahami? insya Allah. Baik. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan ke sunnah-sunnahnya mandi. Pak Abdul Malik, silakan. Bismillah wa sunanuhu as-siwaku wat-tasmiyatu wal wudu'u qabla al-husli wa ta'ahudul ma'atifi wa takhlilu sya'ri wad-dalku wat taslisu. Baik. Wa sunanuhu dan sunnah-sunnah mandi, ya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, siwak, atau sebelumnya saya sampaikan dulu, berarti mandi itu sudah sah dengan melakukan dua hal yang disebutkan sebelumnya tadi ya. Yaitu dengan niat dan juga dengan membasuh seluruh badan. Jadi intinya semua badan itu terbasuh sampai ke kulit-kulitnya, sampai kalau ada rambut yang tebal terbasuh sampai ke kulit-kulitnya, itu semua terbasuh, itu sudah terhitung mandi junub tanpa melakukan yang lain, tanpa melakukan yang lainnya. Itu sudah terhitung mandi. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita lihat, kita tahu ya. Kalau lihat sepertinya tidak ya. Kalau kita tahu ada orang mandinya cuman melakukan rukunnya ini saja, itu mandinya sudah sah. Atau kalau misalnya kita lagi buru-buru, ya, misalnya hari Jumat mau mandi sunnah, kok waktunya mepet gitu ya kan. Kalau mengerjakan yang sunnah sekalian itu sulit, ya. Takutnya nggak cukup waktunya, maka melakukan ini saja tidak mengapa. Tapi kembali kita ingatkan, namanya kita belajar fikih itu bukan, apalagi dibagi seperti ini ada rukun, ada sunnah, itu bukan untuk kita bermudah-mudahan hanya melakukan rukun saja itu sunnah ditinggalkan, tidak. Tapi kita belajar fikih itu seharusnya ibadah kita makin sempurna. Ya, dari sisi pemahaman kita makin sempurna, dari sisi kebijakan kita makin sempurna, dan dari sisi ibadah juga harus lebih sempurna lagi. Sekarang sunnah-sunnahnya, pertama siwak. Sama ya, siwak, wudhu juga sunnahnya siwak, mandi juga sunnahnya harus siwak. Ya. Kemudian tasmiyah baca basmalah. Ketika mau mandi baca basmalah. Nah, itu nanti termasuk sunnahnya mandi. Kemudian wal wudhu'u qoblal ghusli, wudhu sebelum mandi. Ini sunnah ya, jadi sebelum mandi wudhu dulu. Nah wudhunya kalau dalam mazhab Syafi'i itu wudhu sempurna. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diakhirkan. Kalau kita mungkin pernah dengar pendapat yang mengatakan ya mandi itu ketika wudhu nanti kakinya diakhirkan setelah mandi. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i maka wudhu sempurna sampai ke kakinya. Jadi diselesaikan wudhunya sempurna ya baru mandi.
Jadi setelah mandi tidak kita siram lagi kakinya. Artinya tidak kita siram lagi untuk menyelesaikan wudhu yang sebelumnya belum selesai, tapi disempurnakan dari awal. Wa ta'ahudul ma'atifi, kemudian memperhatikan bagian-bagian yang berlipat. Ta'ahudul ma'atif itu memperhatikan bagian-bagian yang berlipat. Seperti misalnya, mohon maaf kalau orang gemuk, bagian bawah perut itu perlu diperhatikan. Ya, bagian ketiak yang terlipat itu perlu diperhatikan. Bagian bawah dengkul itu perlu diperhatikan karena terlipat. Ya, diperhatikan di sini maksudnya apa? Berarti lebih ditekankan lagi di bagian-bagian itu. Ya kan? Lebih ditekankan lagi di bagian-bagian tersebut. Kita benar-benar memastikan kalau bagian-bagian yang terlipat ini, lipatan-lipatan dalam tubuh itu semuanya terbasuh dengan baik, terbasuh dengan sempurna. Dan bahkan hukum ta'ahud ma'atif ini bisa jadi wajib ya ketika dia yakin kalau air itu tidak sampai kepada lipatan di badannya. Misalnya ada orang yang mohon maaf berat badannya besar sekali, orangnya memang size-nya besar, berat badannya juga sangat berat, itu terkadang ada lipatan-lipatan tambahan yang perlu dia perhatikan. Kalau misalnya dia yakin air itu tidak sampai ke sana, maka ta'ahud ma'atif ini bisa jadi wajib. Kemudian takhlilus sya'ri, menyela-nyelai rambut. Rambut apapun itu, rambut kepala, rambut yang lain juga di sela-sela. Ini termasuk sunnah dalam mandi. Dan hukumnya bisa jadi wajib kalau misalnya dia tidak yakin air itu masuk ke dalam atau masuk ke sampai ke kulit di belakang masuk ke kulit di rambut tersebut. Ya. Baik, kemudian ad-dalku. Ad-dalku ini ya mungkin beberapa kali ada yang menerjemahkan ad-dalku itu menggosok. Maka ad-dalku itu sebenarnya kalau diterjemahkan menggosok itu sedikit kurang tepat ya teman-teman ya. Ad-dalku itu bukan sekedar menggosok. Kalau menggosok itu kan dalam bahasa kita itu di apa ya, ibaratnya kayak diusap berkali-kali bolak-balik, itu kan namanya digosok ya kan. Nah, kalau ad-dalku itu sebenarnya bukan menggosok tapi melewatkan tangan. Jadi kayak seperti kita meratakan air. Ketika air itu datang kita ratakan dengan tangan kita, ya caranya kita lewatkan tangan kita di bagian air tersebut. Ya kan, jadi kalau misalnya air datang di tangan kiri, kita pakai tangan kanan kita untuk kita ratakan. Begitu juga untuk bagian tubuh yang lainnya. Jadi ad-dalku itu bukan menggosok tapi sekedar melewatkan tangan, ya. Gampangannya kayak kita meratakan air di tubuh, itu namanya ad-dalku. At-taslis yang terakhir adalah taslis. Taslis itu kembali dalam mazhab Syafi'i semuanya ditaslis. Mandinya taslis, artinya menyiramnya, menyelesaikan mandi 3 kali. Bahkan dalam mazhab itu wudhunya pun bisa dilakukan 3 kali. Sunnahnya seperti itu kalau mau sempurna. Ya, kalau bisa kita lakukan tentu bagus, tapi kalau misalnya ya agak terbatas kita melakukannya ya maka lakukan yang terbaik yang kita bisa. Artinya kalau taslis ini semuanya kena taslis ya, mulai dari mandinya, siwaknya, basmalah, wudhunya, ya, takhlilnya, adalknya dan seterusnya semuanya taslis kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi apa namanya? Taslis ini berlaku untuk semua aspek ya. Ada pertanyaan dulu? Tanya Ustaz. Silakan Mbak Susilo. Berkaitan dengan wal wudu'u qoblal husli, wudhunya disempurnakan sebelum sebelum mandi baru kemudian mandi ya, dimana kalau mandi besar tadi kan semua bagian dipegang Ustaz, disentuh gitu. Bahkan Iya. sampai mungkin kita kan di lubang belakang kita pun kan kita bersihkan. Sementara kemarin memegang lubang itu kan membatalkan. Nah itu memahaminya gimana Ustaz? Ya ini Pak, dipegangnya jangan pakai butun asobi atau butun kaf. Dan bisa kita akal-akalin tuh pakai punggung tangan. Seperti itu Pak Susilo. Jadi supaya wudhunya nggak batal, karena kan memang mandi itu nanti juga mengangkat hadas kecil sekaligus sebenarnya gitu kan. Misalnya kita tidak wudhu di awal, mandi itu sekaligus mengangkat hadas kecil kalau kita punya hadas kecil. Jadi misalnya kita habis mandi dan tidak berwudhu sebelumnya, mandi itu sudah cukup untuk dipakai sholat langsung, tanpa kita harus wudhu lagi setelahnya. Nah, memang umumnya kalau kita mandi itu ya kita menyentuh bagian-bagian yang kalau disentuhkan dengan telapak tangan itu akan membatalkan wudhu. Maka ya untuk supaya wudhunya nggak batal, sentuhlah dengan bagian yang tidak membatalkan wudhu. Artinya kan kalau tangan itu cuma telapaknya yang membatalkan. Bisa kita pakaikan
bagian yang lain kalau kita bisa melakukannya. Begitu Pak Susilo. Berarti kalau sampai tersentuh dengan telapak tangan nanti tetap wudhu lagi, Ustaz. Iya, betul sekali. Tetap wudhu. Hadas besarnya terangkat, kan nggak ada hubungannya sama hadas besar kan kalau menyentuh itu kan. Hadas besarnya terangkat, tapi hadas kecilnya ada. Berarti nanti kalau mau sholat harus wudhu, gitu Pak Susilo. Nah, Ustaz. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ustaz. Silakan Pak Abdul Malik. Untuk apa namanya berwudu sebelum mandi itu apakah membutuhkan niat tersendiri dalam wudunya? Kemudian yang kedua tentang sunnah-sunnah mandi itu Ustaz. Apakah dalam sunnah itu tidak ada yang namanya kayak apa namanya memakai wewangian untuk orang yang habis haid atau memakai sampo atau sabun atau ada perbedaan antara orang yang mandi apa namanya karena keluar air mani atau dengan orang yang mandi hadas besar karena haid atau nifas Ustaz. Oke, yang pertama tadi yang pertama tadi terkait wudhu sebelum mandi, apakah ada niat khusus? Jawabannya ada. Artinya kalau kita wudhu itu kita niatkan untuk misalnya kita sudah kita nggak punya hadas kecil misalnya gitu. Misal ya kita ada orang yang dia keluar mani karena pikirannya atau karena penglihatannya, kemudian dia keluar mani atau dia tidur apa namanya memakin. Kemarin udah kita bahas ya tidur memakin. Kemudian di tidur itu dia mimpi, dia keluar mani, itu kan wudhunya nggak batal. Nah kalau misalnya dia wudhunya tidak batal, maka dia niatkan untuk mandi, wudhunya itu dia niatkan untuk sunnah mandi. Artinya dia berniat wudhu untuk sunnah mandi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia punya hadas kecil, ya maka nanti dia niatkan untuk hadas kecilnya. Wudhu tersebut dia niatkan untuk hadas kecilnya, sekaligus untuk mandi, untuk kesunahan mandi. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait apakah ada perbedaan antara orang yang mandinya dengan karena keluar mani, kemudian orang yang mandinya karena selesai haid atau nifas, jawabannya tidak ada perbedaannya. Artinya sama. Kalau dari sisi ke sisi mengangkat hadas besarnya itu terangkat dengan cara yang sama. Artinya dia penuhi rukun mandinya, kemudian dia lakukan sunnah-sunnahnya, yaitu hadas terangkat seperti itu. Tidak ada perbedaannya. Adapun tadi misalnya ditambahkan wewangian. Kadang kan kita pernah mendengar wanita yang haid itu ditambahkan wewangian setelah dia mandi. Itu sunnah yang lain. Artinya kalau misalnya untuk masalah mandi, ya hadas sekedar dengan dia mandi, hadasnya terangkat. Entah itu karena jima, karena keluar mani, atau karena haid, nifas, dan melahirkan. Seperti itu Pak Abdul Malik. Bisa dipahami? Ustaz. Baik. Ada lagi? Belum ya? Baik. Saya lanjutkan Pak Ibnu. Kita masuk pembahasan baru ya. Sekarang pembahasan tentang air. Kita akan bahas tentang air. Jadi bagaimana penggunaan air, bagaimana hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Silakan Pak Ibnu, Faslun. Ada Pak Ibnu? Ya, Ustaz. Fadol Pak Ibnu. Agak dikencangin suaranya Pak Ibnu ya. Didekatkan ke mikrofon atau gimana nih? Monggo. Faslun fi suruti taharati minal hadatsaini wa surutu taharati anil hadatsil asghari wal akbari. Al-Islamu at-tamyizu wal ma'u at-tahiru al-mutahhiru. Fala yasihu raf'ul hadasi wala izalatun najasi illa bil ma'il mutlaqi wa huwa ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Baik, cukup. Kemudian yang selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala membahas tentang air. Jadi kita akan bahas tentang air yang dipakai untuk bersuci. Entah itu air dipakai untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil, untuk mengangkat hadas besar, atau untuk istinja, atau untuk menghilangkan najis. Ya, maka ini syarat air yang dipakai untuk melakukan itu semua. Karena nanti kita akan belajar tidak semua air itu bisa dipakai untuk bersuci.
Ada air yang hukumnya itu bisa memang dia bisa mensucikan, ada air yang sekedar suci saja tapi tidak bisa mensucikan, dan ada air yang sama sekali tidak bisa mensucikan dan juga tidak suci. Maka nanti akan kita bagi seperti itu, dan perubahan-perubahan air kita juga akan belajar bagaimana hukum perubahan air dalam mazhab Syafi'i. Kita baca, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Faslun fi syuruti toharoti anil hadasaini. Pasal tentang syarat toharoh dari dua macam hadas. Ya, syarat toharoh dari dua macam hadas. Dua macam hadas ini maksudnya hadas kecil dan hadas besar. Dan di sini juga masuk pembahasan tentang air yang boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Wa syurutu toharoti anil hadasil asghari wal akbari. Syarat-syarat toharoh dari hadas kecil dan hadas besar, yang pertama Islam. Berarti orang yang non-muslim, yaitu nanti toharohnya tidak sah. Kalau dia wudunya tidak sah. Kalau dia mandinya tidak sah. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu kemarin sudah sempat kita singgung kalau nggak salah ya. Tamyiz itu ya di pembahasan apa kemarin? Hal-hal yang diharamkan tanpa wudu. Tamyiz ya, di antara ciri-ciri tamyiz yang paling kuat ya itu adalah dia bisa makan, minum dan berpakaian sendiri. Dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa pakai baju sendiri. Itu namanya tamyiz ya. Itu namanya tamyiz. Baik. Jadi tamyiz. Anak yang belum tamyiz maka toharohnya tidak sah. Anak yang belum tamyiz maka toharohnya tidak sah. Namun bukan berarti ketika mereka belum tamyiz terus toharohnya tidak sah, tidak kita ajarkan, tidak seperti itu. Ya kalau dia mau ikut kita sholat, tetap kita suruh berwudu, ya kan? Karena memang itu diantara kewajiban dia sebelum sholat. Sehingga nanti kalau misalnya dia sudah tamyiz, dia sudah balik, dia siap dengan itu semua. Sehingga bukan berarti kalau anak yang belum tamyiz itu nggak disuruh toharoh, nggak gitu juga. Ya tetap kita minta untuk dia bertoharoh, kita ajarkan kepada dia, walaupun apa yang dia lakukan itu tidak sah. Tapi tetap dicatat pahala. Jadi kalau anak-anak itu dosanya tidak tercatat, tapi pahalanya tercatat. Ya, pahalanya tercatat. Kemudian yang selanjutnya wal ma'u tahirul mutahhir. Dan untuk toharoh dengan hadas kecil dan besar itu harus pakai air tahir mutahhir. Tahir itu artinya suci. Ya, suci itu berarti apa? Kalau kena badan atau pakaian tidak membahayakan sholat. Ya, kalau kena badan atau pakaian maka dia tidak membahayakan sholat. Artinya air disebut tohir ya, itu kalau kena baju, kena badan, ya itu baju sama badannya bisa kita pakai langsung untuk sholat. Artinya tidak perlu kita cuci, ya bisa kita pakai untuk sholat. Tidak perlu dicuci karena dia tohir, suci, ya kan? Kemudian kalau mutahhir itu artinya mensucikan. Mensucikan. Mensucikan itu apa berarti? Ya, saya tulis bawah sini ya, mohon maaf. Mensucikan itu berarti bisa ya dipakai untuk toharoh dan bisa dipakai untuk toharoh ya, baik itu toharohnya ya, baik itu wudu, mandi, atau menghilangkan najis ya. Atau kalau mau lebih sederhana bisa kita katakan bisa dipakai untuk toharoh ya, maka maksudnya toharoh itu adalah bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, ini beda istilah antara tohir sama mutahhir. Jadi kalau disebut tohir itu artinya suci. Kalau dibilang tohir suci itu berarti kalau air itu terkena badan atau terkena pakaian itu boleh langsung kita pakai sholat tanpa perlu kita cuci. Ya, tanpa perlu kita hilangkan terlebih dahulu. Kalau mutahhir itu artinya mensucikan. Berarti airnya bisa dipakai untuk mengangkat hadas, wudhu, mandi, atau menghilangkan najis. Itu tohir, mutahhir. Nah, maka
air yang dipakai untuk toharoh, entah itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, harus tohir mutohir, harus suci dan mensucikan. Tidak boleh sekedar suci saja, ya, karena nanti ada istilahnya suci tidak mensucikan itu ada, atau bahkan tidak boleh pakai air yang najis, karena tidak sah toharoh pakai air seperti itu. Penulis katakan falayasihu raf'ul hadasi, maka tidak sah mengangkat hadas. Wala izalatun najasi, dan juga menghilangkan najis illa bil ma'il mutlaqi, kecuali dengan air mutlak. Kecuali dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Penulis katakan, ya, apa itu air mutlak? Wahwa manazala minas samai, yaitu air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi. Jadi namanya toharoh, baik itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, harus pakai air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang turun dari langit. Berarti turun dari langit seperti air hujan, air salju, dan seterusnya. Ya, bekuan-bekuan salju itu juga air mutlak namanya. Intinya segala sesuatu yang turun dari langit. Atau yang keluar dari bumi. Keluar dari bumi misalnya apa? Keluar dari bumi misalnya air sumur, air mata air laut, air sungai, itu semua kan air-air yang keluar dari bumi, ya kan? Kalau kita gali sekian meter, nanti ketemu ada air sumur. Kalau kita ke daerah-daerah pegunungan, ada mata air. Kalau kita ke pantai, ada laut. Kalau kita ke tengah-tengah hutan misalnya ya, ada sungai. Itu namanya air yang keluar dari bumi. Atau air mutlak itu juga bisa disebut dengan air yang eh, air mutlak itu bisa juga disebut dengan air yang masih dalam kondisi asli penciptaannya. Air mutlak bisa juga kita sebut dengan istilah air yang masih dalam kondisi asli penciptaannya. Artinya kan kalau air hujan itu memang asli diciptakan seperti itu, dia turun murni seperti itu. Kalau ada juga air apa namanya, air sungai, memang keluarnya tawar seperti itu. Ada air apa namanya, air laut yang memang keluarnya asin, demikian, ya. Tapi itu diantara pengertian air mutlak yang lain ya teman-teman ya. Yang paling sering dipakai untuk pengertian air mutlak itu adalah manazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi. Jadi mau tanya dulu? Belum ya? Tapi Pak Nano malam ini baca? Belum Pak Nano? Tapi kalau Pak Nano belum baca, saya kembali ke Pak Susilo. Hotel Pak Susilo. Mohon maaf, mohon maaf. Silakan Pak Susilo. Faida. Fa'idha taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bimukhalatati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kazza'farani wal usnani wal jissi wan nurati wal kuhli lam tajuzit taharatu bihi. Baik. Teman-teman ini sedikit berpikir ya. Ini ibarohnya cukup sulit ya. Cukup rumit gitu saya katakan. Artinya kita butuh untuk sedikit fokus memahami ibaroh ini. Nanti kalau misalnya ini masih terlalu sulit, kita kan tinggal 10 menit ya. Mungkin tadi juga sudah terima ibaroh banyak. Jadi ini saya baca, saya artikan, saya jelaskan. Nanti kalau misalnya masih terlalu sulit, kita ulangi di hari Kamis ya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Fa'idha taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu. Kalau ya taghayyara berubah ta'mul ma'i, ta'am itu rasa, ya ta'am rasa, aw launuhu atau warnanya, aw rihuhu atau baunya. Nah, rasa, warna sama bau ini 3 sifat air yang akan mempengaruhi kesuciannya. Rasa, warna, dan bau ini adalah 3 sifat air yang akan mempengaruhi kesuciannya. Artinya ketika kita mau menilai air, ya, itu nanti apakah dia suci atau dia najis. Sebentar, mohon maaf.
Bentar, mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Udah unmute belum tadi ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi 3 sifat ini, baik to'am, laun maupun rih, ya, rasa, warna, dan bau, ini adalah 3 sifat air yang akan mempengaruhi kesuciannya. Kita akan menilai air itu apakah dia suci, apakah dia masih mensucikan, atau sudah berubah semuanya, itu nanti dengan 3 hal ini. Tidak dengan sifat-sifat air yang lainnya. Ya, hanya dengan 3 sifat ini saja. Taib, penulis katakan, فَإِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ, kalau to'amnya air itu berubah, artinya rasanya berubah, au launuhu, atau warnanya berubah, au rihuhu, atau baunya berubah, dengan perubahan yang modelnya itu taghayyuran fahishan, perubahan yang kalau kita bahasakan mudahnya perubahan yang parah, perubahan yang banyak, ya. Jadi taghayyuran fahishan itu namanya perubahan yang banyak. Dikatakan perubahan banyak itu kalau dia sudah tidak bisa disebut air lagi. Itu namanya taghayyur fahish. Jadi kita udah nggak bisa menyematkan nama air lagi di situ. Kecuali dia nanti harus ditambahkan sesuatu di belakangnya. Misalnya air itu dicelupin teh, terus berubah warnanya coklat. Kita nggak akan bilang itu cuman air, tapi kita akan mengatakan dia air teh. Air dikasih serbuk kopi diaduk, airnya warna hitam. Nah itu nanti kita nggak akan cuman bilang itu air, bahkan kita katakan itu kopi. Kita tidak mengatakan dia air. Air dicampurin garam, ya, banyak, dilarutkan, diaduk, garamnya hilang. Kita tidak akan mengatakan itu air saja, tapi kita akan katakan air garam. Itu namanya taghayyur fahish. Jadi taghayyuran fahishan itu maksudnya adalah perubahan yang banyak. Ya, yang kita itu udah nggak bisa menyematkan nama air lagi pada air yang sudah berubah tersebut. Nggak bisa kita cuma nyebut air saja. Kita harus bilang teh, air teh, kopi atau air kopi, air garam, air gula, ya, air marimas, nutrisari, dan seterusnya. Ya, kita harus sebutkan tambahannya di belakang. Itu namanya taghayyur fahish. Nah, kalau perubahannya baik itu rasa, warna, atau bau, salah satunya sudah berubah dengan taghayyuran fahishan, dengan taghayyur yang perubahan yang banyak, bimukhalatati syai'in tahirin, dengan percampuran sesuatu yang suci. Nah, berarti di sini kita pahami, ya, entah rasa, warna, atau bau ini berubah dengan perubahan yang banyak, dan perubahannya ini karena syai'in tahir, karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini saya sebut tadi ibarahnya rumit, karena ada banyak syaratnya dalam ibarah ini. Dan beginilah ibarah kitab-kitab fikih yang akan kita pelajari setelah Mukhtasar Latif ini nanti. Jadi makanya di kitab madhab, ya, fikih madhab itu harus berjenjang karena semakin tinggi tingkatannya, ibarahnya akan semakin rumit. Baik, jadi tadi ada, ya, berubah, entah itu rasa, warna, bau, kemudian taghayyur fahish, perubahannya harus banyak, berarti kalau sedikit tidak masuk, dengan syai'in tahir, ya, dia bercampur dengan sesuatu yang suci, yastaknil ma'u anhu, yang air itu tidak butuh dengannya. Maksudnya air tidak butuh dengannya itu ya air nggak harus dicampurkan dengan benda itu. Air tidak harus dicampurkan dengan teh, air tidak harus dicampurkan dengan kopi, air tidak harus dicampurkan dengan garam, dengan gula. Itu namanya yastakni al-ma'u anhu. Air nggak butuh sama hal tersebut. Air tidak harus bercampur dengan hal tersebut. Udah ya, tadi ada perubahan banyak, campurannya suci, dan air tidak butuh. Contohnya apa? Contohnya seperti za'faron, saffron yang membuat air itu berubah warnanya jadi kuning kecoklatan, ya, saffron, ya. Nah, kemudian usnan. Kalau usnan, ya, kalau usnan itu
deterjen atau misalnya sabun atau deterjen atau sabun tanah atau yang semisal gitu ya, ini usnan. Ini penulis sebutkan contohnya ya. Misalnya air itu bercampur dengan saffron, dengan usnan, dengan jis itu jisem, gipsum atau semen, kalau di zaman kita mungkin semen gitu ya, semen apa namanya, bubuk-bubuk semen gitu kan, atau nuroh, kalau nuroh ini kapur ya, kapur sirih, kapur bangunan atau kapur yang semisal, atau bercampur dengan kuhel ini serbuk celak ya, celak untuk mata yang hitam itu ya, bercampur dengan hal seperti itu ya, maka kalau terpenuhi syaratnya tadi, berubah salah satunya, rasa, warna, bau, perubahannya banyak, campurannya suci seperti yang disebutkan, dan air itu nggak butuh dengan hal-hal seperti itu, artinya air itu tidak harus bercampur dengan mereka. Apa jawabnya? Lam tajuzit toharotu bihi. Tidak boleh toharoh dengan air seperti itu. Jadi tadi kita nggak boleh toharoh pakai air yang seperti apa? Air yang pertama, tagoyaro to'am au laun aurih, yang berubah salah satunya, entah itu rasa, warna, bau, satu. Kemudian yang kedua, perubahannya banyak. Berarti kalau perubahannya cuma sedikit, enggak masalah. Masih boleh toharoh. Kemudian percampurannya dengan sesuatu yang tohir. Kalau bercampur dengan sesuatu yang najis, maka nanti hukumnya akan berbeda. Kemudian yastagni al-ma'u anhu. Air tidak harus bercampur dengan mereka. Artinya tidak ada air itu tidak harus ketemu sama benda-benda seperti ini, kecuali kita memang butuh kayak bikin teh atau mencampurkan air dengan sabun atau yang semisalnya ya, maka contoh-contohnya tadi sudah disebutkan ya. Kalau air itu berubahnya demikian, maka tidak boleh dipakai toharoh. Berarti dari sini kita pahami air semacam air teh, air kopi ya kan, kemudian air yang tercampur saffron, tercampur sabun, tercampur semen, kapur atau yang semisalnya, kalau perubahannya banyak ya maka tidak bisa dipakai untuk toharoh. Jadi tidak boleh dipakai untuk toharoh. Tapi hukum airnya gimana? Hukum airnya suci. Artinya kalau hukum airnya suci berarti kalau misalnya air-air yang berubah ini terkena badan, terkena baju, ya maka boleh dipakai untuk sholat. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Pusing nggak memahaminya? Aman ya? Aman, Ustaz. Aman. Aman ya? Baik. Bukan hari Kamis kita ulangi lagi. Ya karena itu tadi cukup banyak ya syarat-syarat yang disebutkan di situ. Dan nanti di bawah ada tambahan hukumnya lagi. Jadi ya ibarahnya udah mulai jelimet-jelimet ya. Pokoknya ditekuni aja. Ini langkah pertama ya supaya kita bisa memahami ibarah-ibarah selanjutnya di kitab yang lain nanti. Ya, jadi bukan berarti nanti kalau naik kitab akan sama isinya. Isinya tentu secara asal sama. Rukun wudhu ya 6, rukun mandi ya 2, dan seterusnya. Tapi dari muatan kitabnya akan lebih rumit, lebih sulit, dan masalahnya akan lebih banyak. Pak Silo mau tanya? Betul, Ustaz. Betul. Taib. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, ya kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pertemuan hari Kamis. Hari Rabu tetap ada seperti biasa, ya, pertemuan Arba'in Nawawi ya, untuk refreshing. Karena kan kalau bahasanya Syekh Utsaimin insya Allah lebih mudah daripada ulama-ulama sebelumnya. Jadi hari Rabu itu refreshing, kita baca yang ibarahnya enak, lebih mudah dipahami gitu ya. Nanti hari Kamis kita kita lihat lagi ibarah yang seperti ini. Oke, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Semoga Allah mudahkan untuk bisa terus istiqomah dalam ilmu dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.